Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mediana Rizkuna Mufida, absen 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial bagaimana cara melukis elips sesuai dengan definisinya dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tentang elips jika diketahui persamaannya. Langsung saja kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu bagaimana cara melukis elips berdasarkan dengan definisinya. Definisi dari elips itu sendiri adalah tempat atau kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu adalah sama atau tetap sama. Langsung saja kita mulai. Langkah yang pertama adalah kita buat dua titik baru, yaitu titik A dan juga titik B. Selanjutnya kita buat lingkaran yang berpusat di A dan melewati B. Lalu kita buat satu titik lagi pada lingkaran dan titik tersebut kita hubungkan dengan titik B dan juga titik A. Setelah itu kita akan membuat sebuah segitiga antara B, D, dan juga satu titik lagi di sini. Dan untuk membuat segitiga tersebut, kita harus mencari titik tengah antara titik B dan juga titik D, yaitu dengan cara kita pilih titik tengah dan kita klik B dan juga D, sehingga muncul titik tengahnya yaitu titik E. Selanjutnya kita cari garis yang tegak lurus terhadap titik E. Dan didapatkan garis tersebut adalah garis H, di mana garis H merupakan garis yang tegak lurus terhadap titik E dan berpotongan dengan luas garis AD. Sehingga di sini kita akan mencari titik potong dari garis H dan juga luas garis AD. Kita pilih berpotongan dua objek, lalu kita klik garis H dan juga luas garis AD atau luas garis G, sehingga muncullah titik potongnya yaitu titik M. Dan langkah selanjutnya adalah kita hubungkan titik B ke titik M, sehingga dari sini kita dapatkan sebuah segitiga sama kaki. Selanjutnya adalah dari sini sudah diketahui bahwa BDF merupakan segitiga sama kaki, di mana BF sama dengan FD. Hal ini bisa kita ketahui dari kita menghubungkan lagi titik F dan juga titik D, sehingga memunculkan sebuah ruas garis baru yaitu ruas garis J, di mana I dan J memiliki panjang yang sama. Jadi segitiga BDF merupakan segitiga sama kaki. Selanjutnya, langkah yang terakhir adalah kita aktifkan jejak hidup pada titik F dan kita aktifkan animasi pada titik D, sehingga di saat titik D bergerak memutari lingkaran atau mengelilingi lingkaran, maka titik E dan titik F akan mengikutinya, sehingga titik F akan meninggalkan jejak di dalam lingkaran yang akan membentuk sebuah elips. Inilah elips yang terbentuk berdasarkan definisinya dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Selanjutnya, kita akan masuk ke subbab yang kedua, yaitu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan elips jika diketahui persamaannya. Di sini saya memiliki persoalan, yaitu tentukan koordinat titik puncak, titik fokus, dan direktris dari persamaan elips x kuadrat per 25 ditambah y kuadrat per 16 sama dengan 1. Langkah yang pertama adalah kita buat dulu atau kita tulis dulu pada masukan persamaan dari elips, yaitu x kuadrat per 25 ditambah y kuadrat per 16 sama dengan 1. Kita klik atau kita enter. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa elips EQ1
atau bisa kita ganti namanya menjadi elips H. Elips H adalah elips yang memiliki persamaan x kuadrat per 25 tambah y kuadrat per 16 sama dengan 1. Lalu selanjutnya kita akan membuat slider. Kita buat slider A dengan nilai minimum negatif 5 dan maksimum 5 dengan kenaikannya adalah 1. Lalu kita buat lagi slider B dengan nilai minimum dan maksimum yang sama yaitu negatif 5 dan 5 dengan kenaikan yang sama juga yaitu 1. Setelah itu kita geser slider A hingga A sama dengan 5 dan B sama dengan 4. Kenapa? Karena persamaan umum dari elips adalah x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Sehingga dari persamaan ini kita bisa mengetahui bahwa a sama dengan 5 dan b sama dengan 4. Setelah itu kita bisa langsung menjawab ke persoalan yang pertama, yaitu kita menentukan titik puncak dari elips ini. Untuk menentukan titik puncaknya, kita masukkan A sama dengan dalam kurung A, 0. Jadi titik A di sini titik A merupakan titik puncak dari elips yang pertama, yaitu di koordinat 5,0. Setelah itu kita cari titik puncak elips yang kedua, yaitu A absen sama dengan dalam kurung negatif A, 0. Jadi A absen memiliki nilai negatif 5,0. Selanjutnya kita akan cari titik puncak yang ketiga, yaitu titik B sama dengan 0,B yang memiliki nilai 0,4. Dan selanjutnya kita akan cari titik puncak yang terakhir, yaitu B absen, di mana B absen itu sama dengan 0,B. Maaf, maksud saya 0, negatif B. Kita enter, ketemulah nilai titik puncak yang terakhir atau titik puncak yang keempat, yaitu B absen, di mana B absen memiliki nilai 0, negatif 4. Selanjutnya kita akan menentukan atau menyelesaikan permasalahan yang kedua, yaitu menentukan titik fokusnya. Dan untuk menyelesaikan titik fokus, di mana titik fokus tersebut memiliki rumus C, 0 dan negatif C, 0, maka kita harus mencari nilai C terlebih dahulu, di mana nilai C adalah C sama dengan SQRT atau akar dari A kuadrat dikurangi C kuadrat. Sehingga ketemulah nilai C-nya yaitu 3. Nah, dari C yang telah diketahui ini, kita bisa mencari titik F, di mana F1 sama dengan C, 0. Jadi F1 memiliki nilai 3,0. Lalu selanjutnya kita mencari titik fokus yang kedua, yaitu F2 sama dengan dalam kurung negatif C, 0, di mana F2 memiliki nilai negatif 3,0. Selanjutnya adalah kita akan mencari direktrisnya, di mana D direktris
sama dengan X sama dengan A kuadrat per C. Dan direktris yang kedua atau D2 sama dengan X sama dengan negatif A kuadrat per C. Jadi dari sini dapat kita ketahui bahwa persamaan elips X kuadrat per 25 ditambah Y kuadrat per 16 sama dengan 1 memiliki titik puncak di A 5,0, A aksen negatif 5,0, B 0,4, B aksen 0,4, negatif 4, dan memiliki titik fokus di 3,0 dan negatif 3,0, serta memiliki persamaan direktris di 8,33 atau 25 per 3 dan negatif 8,33 atau negatif 25 per 3. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.